Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Sartika, peserta PPG tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Syekh Kuala dengan NIM 2506505011037998. Saya akan melaksanakan ujian kinerja saya di SMK Negeri 1 Rokan 4 Koto, jurusan Desain dan Produksi Busana, tepatnya di fase E kelas 10 dengan elemen dasar pola. Berikut adalah video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas silakan siapkan. Siap. Hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Siapa piket hari ini? Kelompok 3 ya. Terima kasih kelompok 3 udah membersihkan kelasnya dan udah merapikan kelasnya dengan sebaik mungkin. Apa kabar semuanya anak-anak Ibu? Baik. Siap untuk melanjutkan pembelajaran kita? Ya. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Indonesia. Silahkan duduk kembali. Apakah hadir semua? Jihan Farikoh Nufus, Kartika Devi, Keila Alifa Putri. Keila sakit ya? Udah berapa hari sakitnya? Baru sehari. Perjanjian kelasnya sakit berapa hari baru dijenguk? 3 hari. Nanti jangan lupa tengokin temannya ya, biar semangat untuk sembuhnya. Selanjutnya Ibu menyampaikan kembali kesepakatan kelas kita. Yang pertama apa? Iya, membawa alat praktek. Anak Ibu semuanya ada yang tidak membawa alat praktek? Yang kedua, tidak menggunakan handphone kecuali untuk pembelajaran. Yang ketiga, iya, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu mau mengulang atau menanyakan pembelajaran kita sebelumnya. Siapa yang ingat apa pembelajaran kita sebelumnya? Membuat pola karung lengan. Membuat pola lengan. Dari pembuatan pola lengan tersebut, apa kesulitan yang anak-anak Ibu rasakan? Tidak ada kesulitan? Benar. Nanti pas bikin pola sebenarnya udah bisa berarti ya? Nah, untuk pembuatan pola lengan tersebut, ukuran apa aja yang kita gunakan? Ayo, ukuran apa aja yang kita gunakan untuk pembuatan pola lengan tersebut? Apa? Lingkar kerung lengan. Yang kedua, tinggi puncak lengan. Yang ketiga, panjang lengan. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kita selanjutnya, yaitu pola rok. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran pola rok, terlebih dahulu Ibu menjelaskan apa aja tujuan pembelajaran dari mempelajari pola rok atau pola dasar rok. Yang pertama yaitu mampu menjelaskan langkah-langkah menggambar pola rok atau pola dasar rok dengan benar. Mampu membuat pola dasar rok dengan skala 1:4 menggunakan ukuran tubuh teman sekelompoknya masing-masing dengan hasil yang rapi dan akurat. Ketiga,
peserta didik mampu mengidentifikasikan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan pola dasar rok. Yang terakhir, menunjukkan sikap teliti, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama dalam proses pembuatan pola rok. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Benar. Baiklah, kita lanjut. Sebelum pembelajaran, kita awali dengan ice breaking dulu ya, biar lebih semangat gitu. Silakan berdiri dulu. Tepuk semangat. Udah semangat? Udah bisa kita lanjutkan pembelajarannya? Selanjutnya kita akan membahas yang pertama itu pengertian rok. Rok adalah pakaian wanita yang menutupi pinggang hingga bagian bawah tubuh. Selanjutnya yaitu jenis-jenis rok. Jenis-jenis rok ini ada dua. Dia ada berdasarkan panjangnya dan berdasarkan bentuknya. Sebelum kita lanjut, Ibu mau bertanya, apakah anak-anak Ibu sudah pernah membuat pola? Iya. Sudah pernah membuat pola rok? Sudah tahu apa itu definisi pola? Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian pola. Pola adalah rancangan yang kita gunakan sebagai panduan dalam menggunting bahan. Selanjutnya skala 1:4. Ada yang tahu skala 1:4? Tahu? Skala 1:4 berarti pola yang dibuat dengan 1/4 dari ukuran sebenarnya, yaitu 1 cm sama dengan 4 di skala tersebut. Nah, misalkan di skala ini ada 4 mili. Nah, kalau misalkan kita ukur di meteran ini dia 1 cm. Makanya dibilang 1:4. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah pembuatan pola rok. Pertama, kita mempersiapkan alat dan bahan dulu ya. Alat dan bahan apa aja yang kita perlukan? Pensil, penghapus, penggaris, skala 1:4. Nah, anak-anak Ibu semua membawa alat dan bahannya enggak? Selanjutnya kita masuk ke tanda-tanda pola. Nah, dalam pembuatan pola kita memerlukan tanda-tanda pola, yaitu untuk mengetahui apa fungsi dari pola tersebut. Dan misalkan nih, contohnya nih yang pertama, garis hitam tipis. Itu gunanya untuk garis pola dasar atau pola asli. Ibu akan melihatkan langkah-langkah cara pembuatan pola. 1:4. Langkah pertama adalah menentukan titik A ke titik A1, yaitu 2 cm. Kemudian, dari titik A1 ke titik E adalah tinggi panggul. Tinggi panggulnya 18 cm. Langkah selanjutnya adalah dari titik A1 ke titik B adalah panjang rok. Bawah dari titik G2 dan G3 hingga membentuk ukuran. Begitulah kira-kira langkah pembuatan pola rok. Paham tidak cara pembuatan pola rok? Apa aja tadi ukuran yang digunakan untuk pembuatan pola rok? Selanjutnya kita masuk ke pembuatan pola rok. Anak-anak Ibu semuanya bawa alat praktek enggak? Silahkan keluarkan alat prakteknya. Selanjutnya kita akan membuat pola dasar rok 1:4. Nah, minggu sebelumnya kita kan udah bikin pola nih. Kita kan bikinnya per kelompok ya.
pakai ukuran temannya masing-masing. Nah, sekarang kita lanjutkan pembuatan polaroknya menggunakan ukuran temannya lagi. Nah, di sini di LKPD Ibu ini ada langkah-langkah pembuatan polarok. Kita bikin pola depan dulu ya. Nah, dari titik A ini kita bikin garis strip, titik strip. Strip ini dari A ke B itu panjang rok. A ini ke C itu tinggi panggul. Perhatikan ya, ukuran A ini, titik A ini kita garis lurus atau garis siku ke kanan. Seperti ini. Sama halnya dengan titik C. Garis putus-putus dulu ke kanan. Begitu juga dengan titik B. Nah, seperti ini. Bikin dulu garis putus-putus titik A, titik B, dan titik C ke kanan. A ke A1 per 4 lingkar pinggang ditambah 3 ditambah 1. A ke A2 itu 1/10 lingkar pinggang. Selanjutnya A2 ke A3. A3 itu di sini ya. A2 ke A3 itu 3 cm. Sampai di sini udah? Nah, A2 ke A3 ini kita bagi 2. 3 bagi 2 berapa? 1,5. Nah, biar lurus garisnya ke bawah, kita ukur dari titik ini ke titik A. Maka kita samakan ke titik C ke dalamnya. Habis itu kita bikin garis putus-putus seperti ini. Udah sampai di sini, tunggu dulu, perhatikan dulu. Kita ukur dari titik tengah ini ke bawah 12 cm. Baru kita garis kupnatnya. Garis kupnatnya menggunakan garis lurus seperti ini. Ukur dulu nih dari titik A ke titik tengah ini samakan dengan titik C ke sini. Habis itu baru diukur ke sini 12 cm baru digaris kupnatnya. Udah selesai kupnatnya? Nah, kita lanjutkan ya. A ke A4 itu naik 1,5 cm. Nah, selanjutnya kita garis menggunakan penggaris panggul ini. Membentuknya seperti ini, perhatikan dulu seperti ini. Baru kita garis menggunakan penggaris panggul. Udah? Nah, selanjutnya C ke C1. C ini ke C1 ini yaitu 1/4 lingkar panggul ditambah 1. Berapa ukuran lingkar panggulnya dibagi 4 tadi ditambah 1? Berapa tadi lingkar panggulnya dibagi 4? Kemudian ditambah 1, maka dapatlah titik C ke C1. Udah? Nah, selanjutnya kita hubungkan lagi titik A4 ke C1 menggunakan penggaris panggul ini. Cara membentuknya tuh seperti ini. Udah? Udah digaris titik A4 ke C1? Ya. Kemudian titik B ke B1. B ke B1 itu sama dengan titik C ke C1. Berapa ukuran titik C ke C1 sama dengan B ke B1. Kemudian perhatikan dulu, kemudian setelah dapat ukurannya kita garis putus dari titik C1 ke B1. Seperti ini. Nah, B ke B2 itu 3 cm. Nah, selanjutnya dari titik B2 naik 1,5 ke titik B3. Nah, selanjutnya kita garis titik C1 ke B3 seperti ini. Menggunakan penggaris lurus seperti ini. Nah, selanjutnya garis titik B ke B2 menggunakan penggaris lengkung ini atau penggaris panggul seperti ini. Nah, selanjutnya kita bikin garis arah seratnya seperti ini. Kita kasih inisialnya titik
TM. Apa tadi kepanjangannya TM? Tengah muka. Silahkan dikerjakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, kayak ginilah bentuk dari pola dasar rok bagian depan. Bisa kita lanjutkan ke pola belakang? Nah, selanjutnya kita masuk ke pola rok bagian belakang. Langkahnya sama ya. Kita bikin dulu garis putus-putusnya dari atas ke putus-putus apa titik strip? Putus-putus apa garis strip titik strip? Nah, silakan dibikin dari titik D ke titik E itu panjang rok. Sama langkahnya dengan pola depan. Nah, selanjutnya titik D ke F. Apa titik D ke F? Tinggi panggul. Selanjutnya kita bikin garis putus-putus lurus ke kiri dari titik D. Seperti ini. Nampak nggak? Perhatikan dulu, titik F juga sama seperti itu, garis lurus ya. Putus-putus seperti ini. Dan titik E juga. Seperti itu. Udah? Udah bikin garis putus-putus seperti ini? Nah, ukur dari titik D ke D1 itu 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 kurang 1. 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 kurang 1. Kemudian titik D2. D2 itu 1/10 lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya dibagi 10. Berapa lingkar pinggangnya dibagi 10? Maka dapatnya titik D2 ini. Nah, selanjutnya titik D3. Berapa titik D2 ke D3? 3 cm. Udah? Nah, D2 ke D3 ini dibagi 2 lagi. Berapa tadi 3 bagi 2? 1,5. Sama ya langkahnya, kemudian kita ukur dari titik D ke titik tengah ini. Berapa ukurannya kita ukur ke bawah. Kalau enggak kita garis pakai menggunakan garis siku. Kemudian kita ukur lagi dari titik tengahnya ke bawah 12 cm. Nah, kemudian kita bentuk lagi kupnatnya. Sama seperti yang depan tadi ya, panjang kupnatnya 12 cm. Dan selanjutnya dari titik D1 kita naikkan lagi ke D4 itu 1,5. Kemudian kita bentuk lagi menggunakan penggaris panggul sama dengan pola depan tadi seperti ini. Nah, selanjutnya titik F ke F1. F ke F1 itu 1/4 lingkar pinggang dikurang 1. 1/4 lingkar pinggang dikurang 1. Udah. Nah, udah dapat titik F1 nih. Udah? Kemudian kita ukur dari titik E ke E1 itu sama dengan titik F ke F1. Udah. Kemudian kita bikin garis putus-putus. Seperti ini. Nah, selanjutnya E ke E2 kita keluarkan 3 cm sama dengan titik B1 ke B2. E1 ke E2 keluarkan 3 cm. Nah, selanjutnya titik E2 ke E3 itu naik 1,5. Udah? Nah, perhatikan. Setelah itu kita garis nih dari titik D4 ke F1 menggunakan roll panggul lagi. Seperti ini. F1 ke E2 itu garis lurus.
seperti ini. Udah? Udah belum? Nah, kemudian kita garis menggunakan penggaris panggul nih, 1,5. Yang naik 1,5 tadi kita garis menggunakan penggaris panggul ini. Udah, perhatikan dulu. Kemudian kita bikin garis arah seratnya dengan singkatan TB. Apa kepanjangannya? Tengah belakang. Udah? Udah selesai sampai di sini? Pusing nggak belajar bikin polaroknya? Pusing. Apa kita ice breaking dulu? Ya. Silakan berdiri. Tepuk semangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, silakan duduk lagi, kita lanjutkan ya. Nah, dari pembuatan polarok ini, ada yang mau ditanyakan Kak? Untuk mengecek kepahamannya, Ibu ingin ada beberapa perwakilan dari beberapa kelompok ini. Seenggaknya 2 kelompok deh, 1 kelompok pola depan, 1 kelompok pola belakang. Kelompok berapa yang mau menjelaskan pola depan? Yang bisa menjelaskan ulang untuk pembuatan polarok bagian depan. Silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan bagaimana cara membuat polarok yang akan disampaikan oleh Kartika Devi. Saya akan menjelaskan cara membuat polarok bagian depan. Dari titik A ke titik B yaitu panjang rok. Dari titik A ke titik C yaitu tinggi panggul. Dari titik A ke titik A1 yaitu 1/4 lingkar panggul ditambah 3 ditambah 1. Untuk mencari titik A2, lingkar pinggang kita bagi 10 terus ditambah 1. Untuk mendapatkan titik A3, dari A2 kita ambil 3 cm dan kita cari titik tengahnya. Dari A1 ke A4 yaitu 1,5 cm. Dari titik C ke C1 yaitu 1/4 lingkar panggul ditambah 1. Dari titik B ke titik B1 ya sama besarnya dengan titik C ke titik C1. Dari titik B1 ke titik B2 kita keluarkan 3 cm. Dari titik B2 ke B3 kita keluarkan 1,5 cm. Demikian, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Kenapa harus ada garis atas seratnya? Supaya pola yang kita buat sudah lurus atau belum? Oke, terima kasih. Setelah penerangan kembali oleh kami, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi penjelasan polarok depan dari kelompok 1. Selanjutnya, penjelasan untuk polarok bagian belakang. Silahkan Wafik, siapa teman kelompoknya kemarin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pola belakang yang akan disampaikan oleh Kak Dilalukin kepadanya. Izinkan saya kembali mengingatkan cara pembuatan pola belakang. Nih. Dari D ke F itu adalah panjang rok, kemudian dari D ke F itu tinggi panggul, kemudian
D-1 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 dikurang 1. Kemudian D2 D4 turun 1,5. Turun apa naik? 1,5. Kemudian D4 ke D2 1/2 lingkar pinggang. D2 ke D3 D2 ke D3 itu 3 dibagi 2. Kemudian F1 itu 1/4 lingkar panggul. Kemudian E1 ke E2 itu 3. Kemudian E2 ke E3 itu 1,5. Mungkin itu saja ada pertanyaan. Saya mau bertanya, berapa ukuran dari titik E ke E1? Ukuran dari titik E ke E1 itu sama dengan ukuran F ke E1, yaitu 1/4 lingkar pinggang Terima kasih. Ditambah apa dikurang? Kurang. Tambah apa kurang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembuatan pola rok tadi, dia langkahnya sama ya, yaitu 1/4 lingkar pinggang ditambah 3. Untuk depan ditambah 1, untuk belakang dikurang 1. Perbedaannya cuma ditambah dan dikurang. Paham nggak? Pola depan ditambah apa dikurang? Pola belakang ditambah apa dikurang? Nah, kuncinya di situ aja. Ada juga orang yang bikin pola roknya cuma 1. Dia bikin pola roknya cuma 1 ini aja nih. Habis nanti dia garis di sini lagi. Garis strip, titik strip gitu. Tahu tidak berapa selisihnya pola rok dan depan dan belakang? Misalkan nih, lingkar pinggangnya kayak gini nih 15. 15 tambah 3 18 ditambah 1. Berarti pola depannya A ke A1 tuh 19. Ya. Kalau untuk pola belakang 15 ditambah 3 berapa? Dikurang 1. 17 untuk pola belakang. 19 kurang 17 berapa? Berapa? 19 kurang 17. 2. Maka di sini jaraknya 2. Dari titik A ini kita bikin ke dalam itu titik D. A ke D itu 2 cm, maka jadilah pola rok belakang. Kayak gitulah kuncinya. Nah, pertanyaan temannya tadi, apa gunanya garis arah serat? Nah, misalkan contohnya kayak gini nih. Nah, ini kain. Kan udah dilipat 2 nih. Kan ada garis kain tuh arah seratnya kayak gini. Kayak gini. Dan juga garis arah seratnya tuh gini-gini. Paham nggak? Nah, misalkan kan ini garisnya kayak gini nih. Misalkan kita mau gunting kain. Misalkan kain kita tuh arah seratnya ke atas kayak gini nih. Maka garis lurus ini kita mengikuti garis arah serat kainnya. Yang lurus seperti ini. Jadi polanya berarti taruhnya di sini. Tadi kita juga membahas jenis-jenis rok beserta panjangnya. Ada rok berdasarkan panjangnya tuh ada 7 ya. Ada yang namanya rok mikro, rok mini, rok knee, rok maxi, rok ankle, dan rok flare. Iya. Nah, selanjutnya itu juga ada rok berdasarkan bentuknya. Ada yang namanya rok A-line, ada yang namanya rok span, ada yang namanya rok lipit, ada yang namanya rok lingkaran. Rok lingkaran tadi ada 2, rok apa aja? Setengah lingkaran dan lingkaran penuh. Rok span ada 2 juga tadi. Apa aja?
Iya, span yang belahannya bagian depan dan bagian belakang. Nah, untuk minggu besok kita akan membuat pecah pola rok bermacam-macam rok berdasarkan bentuknya dengan ukuran skala 1:4. Jadi untuk minggu besok anak-anak ibu membawa alat-alat praktek lagi seperti skala, pensil, penghapus, pensil merah biru, dan membawa kertas merah biru juga, kertas HVS, lem dan gunting juga. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, ibu mau menanyakan bagaimana perasaan anak ibu dalam pembelajaran hari ini? Capek atau happy? Yang namanya belajar memang lelah ya, memang melelahkan. Namun untuk menyerah itu bukan solusi. Karena belajar merupakan ilmu yang bisa kita bawa untuk kedepannya. Untuk memulai sesuatu hal yang besar itu kita harus mempunyai usaha yang besar juga. Paham gak? Nah, apa aja yang anak ibu lakukan hari ini itu adalah bekal untuk anak ibu kedepannya. Udah, ketua kelas silakan disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.